Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Selamat datang dalam ibadah minggu penuh mujizat lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Di hari minggu pertama di bulan Agustus. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita mesti semacam lockdown di bulan Maret, saudara. Kita pikir ya mungkin sebulan 2 bulan berat, ya kan. But we pass. Sampai sekarang kita ada di bulan Agustus. Kita masih hidup. Kita masih beriman. Kita masih bersuka cita. Kita masih melayani Tuhan. Ini yang tetap kita percaya. Yehovah Shammah. Allah ada di tengah-tengah kita. Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan waktu Allah hadir, maka kuasanya hadir. Mujizatnya terjadi. Dia pulihkan kita, dia ajar kita, dia dewasakan kita, dia latih kita. Sehingga semakin hari kita makin segambar serupa dengan Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pastikan hari ini kita akan menerima lawatan Allah yang luar biasa. Kita menerima firman Tuhan. Kita juga menerima tubuh dan darah Kristus. Kita juga memuji-muji Tuhan. Karena itu yang pertama, pastikan saudara siapkan perjamuan suci saudara. Yang kedua, pastikan ini bukan tontonan, tetapi saudara beribadah dengan cara yang hormat, dengan baju yang pantas. Saudara, kita mau menghadap Tuhan. Dan yang ketiga, kalau saudara punya alat-alat musik, bunyikan bersama, turut melayani lewat alat musik saudara. Saudara-saudara yang punya keyboard, punya suling, ya kan, punya gendang, punya apa saja. Mari kita memuji Tuhan bersama. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, pastikan kita beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Jadi jangan sambil chatting, jangan sambil buat yang sibuk-sibuk, ya kan. Jangan sambil stalking Instagram orang, saudara-saudara. Sampai doa berkat. Kita mulai dengan doa Bapa kami dan kita akhiri dengan doa berkat. Dan Alkitab juga ingatkan kita, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang mau berdiri, saudara yang mau bersorak-sorai, saudara yang mau bertepuk tangan, ayo nikmati. Karena ini bukan tontonan, ini adalah ibadah bersama. Saudara sendirikah, saudara berdua, saudara satu keluargakah, pastikan hal-hal yang baik akan terjadi. Siap memuji Tuhan? Sama-sama bilang saya siap. Ayo semangat-semangat, sama-sama bilang saya siap. Sama-sama bilang saya siap. Sama-sama bilang saya siap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bersama dengan saya ada pasangan suami istri yang luar biasa. Ada John dan Thea. Pasangan luar biasa ini membawa kita masuk pada hadirat Tuhan. Dan ada tim musik yang luar biasa. Wow, haleluya. Musik hari ini keren sekali. Puji Tuhan. Siap untuk menerima perjamuan suci di ibadah pertama, di minggu pertama di bulan yang baru ini, bulan Agustus, bulan kemerdekaan, ya kan? Bulan di mana kita percaya bahwa Indonesia ada di hatinya Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, ya kan? Sama seperti itu orang Sangir menyanyi 16 Agustus tahun 45. Temannya bilang pebodok sekali ngana. Bukan 16 tapi 17. Hari esoknya hari kemerdekaan kita. Jangan mau kalah saudara, haleluya. Jadi 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan kita. Jadi kita merayakan kemerdekaan di bulan ini. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan izinkan kemerdekaan, saya percaya Tuhan juga akan memampukan. Indonesia tangguh, Indonesia kuat, Indonesia mampu melewati segalanya ini dengan damai sejahtera dan kasih Tuhan. John dan Thea, mari kita memuji Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Yesus Tuhan, Dia Raja. Haleluya. Mari kita muliakan Tuhan kita. Dia layak ditinggikan. Dimuliakan, Ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan.
Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. mari angkat tanganmu, sembah Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. yang dirimu mengatasi langit, Mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. mari tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Dirimu Mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Dirimu mengatasi langit, mengatasi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. kebesaran-Mu Tuhan, Kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi Haleluya, 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 haleluya.
kami berkumpul bersama di rumah kami masing-masing dalam ibadah minggu penuh mujizat lawatan Allah di rumah kami masing-masing. Hanya untuk satu hal, meninggikan, memuliakan, mengagungkan satu nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah mematahkan kuasa setan dan penyakit. Nama yang memberi jaminan kepastian sorga. Nama yang menjadi jaminan doa kami dijawab. Nama yang memberi jaminan bahwa kami lebih daripada orang-orang menang, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan kami membuat sebuah komitmen perjanjian. Hanya nama Yesus saja yang kami tinggikan, kami agungkan. Karena sungguh kami telah diampuni, kami sudah ditebus, kami sudah dikuatkan, kami sudah dibela. Dan kalau kami masih tegak sampai hari ini, kami dapat berkata, Ebenezer, sampai sinilah Tuhan menyertai kami. Dan terus hari-hari ke depan kami dikuatkan, dibela, disertai oleh Tuhan. Kami dapat katakan kami lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Kristus yang mengasihi kami. Karena itu kami tidak mau tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. COVID-19 mungkin dapat sementara waktu menutup pintu-pintu gedung gereja kami, tapi tidak bisa menutup pintu hati kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Tidak bisa menutup pintu sorga untuk mencurahkan berkat rahmat dan anugerahnya yang sempurna. Karena itu di rumah kami masing-masing, kami tetap bersorak-sorai, kami tetap bersuka cita. Bahkan kami mengerti apa yang pernah terjadi di zaman gereja mula-mula, ibadah dilakukan di rumah masing-masing, kembali terjadi di akhir zaman untuk mempersiapkan keluarga-keluarga menjadi keluarga yang kudus cemerlang di hadapan Tuhan, tak bercacat celah, sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Biarlah ibadah hari ini Tuhan kami jalani di dalam anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, berkat-Mu dan rahmat-Mu, sehingga sungguh ini bukan sekadar rutin ibadah yang kami jalani, tetapi ini pengalaman kemuliaan, pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Karena itu baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya, ibadah penuh mujizat, hari Minggu penuh kemenangan, lawatan Allah di rumah kami masing-masing, kami mulai di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Naikkan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yeah. Saudara yang mau berdiri memuji Tuhan dengan sorak-sorai, semua katakan yeah. Ayo semua yeah. Semua yeah. Haleluya. John, Thea dan tim musik, ayo mainkan pujian buat Tuhan. Haleluya. Yeah. Mari kita bersuka cita bagi Tuhan. Orang yang berlindung pada Tuhan pasti akan bersorak-sorai. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, mari sembah. sembah sujud di hadapannya. Ku puji, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang
Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sungguh Kau mempesona bagi setiap kami Tuhan. Sama-sama nyatakan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu. Kau mati bagiku. Mati bagiku. Hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Katakan sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubah
Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah, sungguh kau mempesona. Kau mati bagiku, kau gantikan dosaku. Dan sungguh dia menyertai hidup kita sampai kita menerima mahkota kehidupan kita. Haleluya, sama-sama bilang saya akan tetap setia. Saya akan tetap setia. Lebih mantap dong, sama-sama bilang saya akan tetap setia. Haleluya. Selalu saya bilang ibadah minggu kita adalah ibadah minggu yang interaktif, saudara. Bukan cuma tontonan. Jadi walaupun saya ada di gereja, tapi saya ada di rumah saudara masing-masing. Saya berbicara sama saudara, saudara membalas. Sehingga sungguh jadi sukacita yang luar biasa. Haleluya. Sungguh Yesus mempesona hidup kita. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita bukan hanya menerima firman, tapi hari ini kita juga akan menerima tubuh dan darah Kristus. Dan saya berdoa sungguh hari ini, saudara-saudara yang sakit menerima kesembuhan dari Tuhan. Saudara-saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang kecewa, saudara-saudara yang putus asa, saudara-saudara yang sudah jenuh, saudara-saudara yang mungkin sudah stres karena keadaan-keadaan yang terjadi. Dilepaskan dari segala belenggu ini dan diberikan semangat baru, kekuatan baru. Karena saya percaya waktu kita mati bersama dengan Kristus dalam kuasa kematiannya, kita juga akan bangkit bersama dia dalam kuasa kemuliaannya. Haleluya. John, Thea, dan tim musik yang luar biasa. Ini saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Siapkan hati saudara-saudara yang masih mau berdiri silahkan. Saudara-saudara yang mau duduk silahkan. Nikmati di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
haleluya. Dengan bangga kami nyatakan, Yesus, Engkau kami kagumi. Karena Kau mati bagi kami, Kau tumpahkan darah-Mu bagi kami. Kau angkat kami menjadi warga kerajaan. Kau tebus hidup kami, Kau ampuni dosa kami. Engkau penuhi kami dengan karunia. Engkau penuhi kami dengan talenta. Sehingga kami dapat melayani Tuhan. Kami dapat memenangkan jiwa. Kami dapat mentuntaskan amanat agung. Dan kami dapat meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Karena itu dengan bangga di rumah kami masing-masing dalam ibadah minggu yang penuh berkat dan mujizat lawatan Allah di rumah kami masing-masing. Kami nyatakan dengan bangga, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada ibadah minggu yang penuh mujizat di rumah Allah. Di rumah kami masing-masing ini. Kami tahu Allah bekerja. Allah bertindak. Allah mengubahkan kami. Allah menyempurnakan kami. Dan Allah senantiasa menjadikan kami segambar serupa dengan Kristus. Sehingga pada saat ini bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami jalani bersama di rumah kami masing-masing. Tetapi saat ini saat berkat, saat ini saat mujizat, saat ini saat perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat Roh-Mu, lewat firman-Mu, dan lewat perjamuan suci. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya, haleluya. Bersama-sama yang siap menerima firman katakan amin. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih berdiri silahkan duduk dan nikmati hari ini firman Tuhan. Saudaraku, tidak bisa kita bayangkan kita sekarang ada di bulan Agustus, saudara. Berarti dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, bulan ke-6 kita bersama-sama. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tidak pernah bisa kita bayangkan waktu Maret mungkin kita pikir cuma 2 minggu, mungkin cuma sebulan, mungkin cuma 2 bulan. Tetapi kita masih hidup. Kita masih murid-murid Kristus. Kita masih bersemangat buat Tuhan. Saya percaya itu anugerah dan mujizat yang luar biasa. Karena itu hidup ini bukan soal apa yang kita jalani. Tapi hidup ini soal dengan siapa kita menjalaninya. Waktu kita berjalan bersama Yesus, apapun yang terjadi kita katakan, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Kristus yang mengasihi aku. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan. Hari ini kita juga dipersiapkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Siapkan perjamuan suci saudara dan nikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Angkat Alkitab kita di tangan kanan. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita masih dalam pembahasan kita 33 hal dahsyat tentang salib. Dan haleluya, glory buat Tuhan. Hari ini kita masuk pada bagian yang ke-14. Berarti udah 14 minggu kita bersama-sama membahas tentang salib. Dan kalau bicara tentang salib, kayaknya gak ada kurang bahan saudara. Karena selalu salib adalah dasar sukacita kita.
salib dasar kemenangan kita. Dan salib membuat kita selalu dapat berkata-kata tentang kasih kebaikan dan kuasanya yang sempurna. Haleluya. Nah, bagian ke-14 ini kita bicara tentang salib. Salib adalah bukti kemunafikan dan ketidakberdayaan Pilatus dalam menghadapi tekanan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang memahami salib justru memandang salib akan membuang dosa. Justru memandang salib akan membuang segala kemunafikan. Justru memandang salib akan semakin tulus dan semakin jujur dalam kehidupannya. Nah, kita pelajari Pilatus adalah seorang tokoh yang ada di sekitar salib. Tetapi salib tidak mengubahkan dia. Tetapi salib justru membuktikan segala kemunafikan dan keberdayaan Pilatus terhadap segala tekanan. Doa saya, biarlah hari ini, waktu kita bukan hanya menerima firman Tuhan dalam ibadah minggu yang penuh mujizat di rumah masing-masing. Tetapi justru hari ini kita diingatkan bahwa salib membuat kita membuang segala kemunafikan. Dan membuat kita makin teguh dan tangguh di tengah pergumulan kita. Sama-sama bilang salib. Sama-sama bilang salib. Sama-sama bilang salib. Saudaraku, doa saya, jangan sampai ada satu orang pun yang menyebut dirinya pengikut salib Kristus, tetapi tetap munafik. Jangan sampai ada yang menyebut dirinya pengikut salib Kristus, tetapi tetap tidak berdaya. Ya pendeta, saya sebetulnya pengen meninggalkan seks bebas. Pendeta, saya sebetulnya pengen tinggalkan narkoba. Saya sebetulnya pengen tinggalkan judi, minum mabuk. Pendeta, ya tapi kan lingkungan, tapi tekanan. Nah itu berarti inside of you there is the spirit of Pilate. Ya kan, ada roh Pilatus. Dan hari ini waktu kita menerima perjamuan suci, kita pastikan roh-roh Pilatus kita usir keluar. Kita hidup dalam roh Kristus. Yang setuju katakan roh Kristus. Yeah. Mari kita buka sama-sama. Menarik. Waktu saya gali ini, saya pelajari lagi. Wow, I'm so blessed. Saya sungguh sangat diberkati. Matius 27 ayat 19-25. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Wah, Pilatus boleh panglima, ini bininya pangnam. Iya kan, ada banyak orang dia panglima, tetapi bininya pangnam. Saudara, ini Pilatus ini kan, ya kan. Artinya dia boleh pemimpin, tapi ada yang ngatur. Abraham, kenapa dia jatuh? Ya kan, karena istrinya yang suruh. Adam, kenapa dia makan buah? Karena istrinya. Jadi ibu-ibu hati-hati, jangan ikut jadi pangnam. Saudara, ibu-ibu harus bertobat, ya kan. Ibu-ibu selalu bangga. Ya tapi di belakang setiap laki-laki yang sukses ada wanita-wanita hebat. Tetapi ibu-ibu nggak ngelanjutkan, di belakang pria-pria ngaco ada istri-istri yang rakus, ya kan. Di belakang suami-suami yang ketangkap KPK ada istri-istri yang rakus, yang terus memaksakan suaminya harus ini. Bertobat, Bu. Mungkin salah menatap saya berkata, pendeta ngomongnya gitu. Saya tidak ada untuk menyenangkan hati semua orang. Tapi saya ada untuk memberitahu bahwa Tuhan mengasihi saudara. Minta maaf kadangkala dalam pemberitaan firman saya. Ada kata-kata yang keras saudara. Tetapi percayalah, saya mengasihi saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus jujur. Kebenaran adalah kebenaran. Saya tidak pernah akan menukarkan kebenaran demi gak enak perasaan sama saudara. Saya tetap seorang hamba yang diperintahkan Tuhan, apa itu yang harus saya lakukan. Dan saya pelajari. Ada banyak istri-istri di akhir zaman ini dipakai setan. Karena apa? Karena Alkitab sudah bilang akan ada roh Isabel. Nah, siapa itu roh Isabel? Bukankah yang ngatur Ahab, saudara? Nah, ini juga terjadi. Pilatus, kalau gubernurnya, ya kan? Tapi ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirimkan WA kepada, ya kan? Istrinya mengirimkan pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkata orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi ternyata memang istrinya bisa atur. Tetapi kali ini istrinya punya pesan yang baik. Don't touch this man. This is man of God.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kali ini, kalau saja Pilatus mau dengar istrinya. Ya kan? Ayub nggak mau dengar istrinya, dia selamat. Abraham dengar istrinya, hancur. Ya kan? Lalu kemudian Adam dengar Hawa, hancur. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bukan berarti nggak boleh dengar istri. Tetapi kalau istri bicara, tetap harus didoakan, harus dipertimbangkan. Dan itu berarti buat setiap istri-istri. Jangan cuma asal bicara. Jangan semua yang apa yang kau pikirkan kau katakan. Tetapi mulai pikirkan apa yang hendak kau katakan. Jangan semua yang dipikiran dikatakan. Semua yang dipikirin dikatakan. Iya kan? Tapi mikir lu ini jadi berkat gak? Ini benar gak? Ini dari Tuhan gak? Atau ini dari hawa nafsu, kerasukan dan kerakusan diri sendiri. Jelasnya sampai di sini ya. Kali ini istrinya Potifar mengucapkan sesuatu yang benar dan bertanggung jawab. Tapi sayangnya Pilatus gak mau dengar. Ya kan? Dia lagi duduk di kursi pengadilan. Dipaksa istrinya pokoknya. Walaupun di kursi pengadilan tetap ini pesan. Waduh ya kan. Tapi kebetulan pesannya bagus. Jangan kau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi, nah ini dengar. Oleh hasutan, imam-imam kepala, ini yang saya bilang tekanan. Dan tua-tua orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Dia dapat pesan dari istrinya yang benar. Jadi Pak, kadang-kala memang harus dengar istri Pak. Tetapi sebelum dengar istri doa dulu. Karena kadang-kala ada istri-istri juga yang nasihatnya tidak selalu betul, saudara. Karena itu ibu-ibu, jangan suka tekan suami. Tetapi mari berdiskusi, mari berdoa bersama. Saya percaya ini kita sudah di akhir zaman. Masa akhir zaman ribut juga. Saatnya untuk berdamai, berdiskusi. Sehingga masing-masing kita dipimpin oleh Roh Kudus. Selanjutnya klik. Wali negeri menjawab. Dan berkata kepada mereka. Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka Barabas. Ini yang saya bilang. Munafik dan kompromi. Munafik dan kompromi akibat tekanan, bukan salib yang dia pandang. Tapi jabatannya. Seandainya dia memandang salib. Seandainya dia mengerti kuasa di balik salib. Seandainya dia tahu apa artinya salib. Dia lepaskan diri dari segala tekanan itu. Dia gak jadi orang munafik. Dia gak jadi orang yang kompromistis. Sekarang dia tahu kebenaran lewat apa? Lewat istrinya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di satu sisi dia berpikir, betul istri saya ngomong benar. Tetapi saya ada tekanan. Waduh, bagaimana kalau jabatan saya goyah? Bagaimana nanti kalau mereka melapor kepada kaisar? Bagaimana kalau mereka melapor pada pimpinan? Kemudian saya digoyang. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang dipandang oleh Pilatus bukan salib. Yang dipandang oleh Pilatus adalah jabatannya, kekuatannya, dirinya, keinginannya. Dan segala mimpi-mimpinya. Ini yang menjadi persoalan. Salib adalah bukti. Bahwa Pilatus ada di situ. Tetapi kompromi. Tapi munafik. Tetapi ditekan oleh keadaan. Saudaraku, jangan sampai kita Kristen tapi kompromi. Jangan sampai kita angkat perjamuan tetapi kita munafik. Aduh. Kalau engkau pergi ke gereja tapi hidupmu penuh ketakutan. Engkau pergi ke gereja, engkau terus menekan dan menyakiti hati istrimu. Engkau pergi ke gereja, engkau menekan dan menyakiti hati suamimu. Saya beri nama kau munafik. Kau pergi ke gereja tapi pacaran sama orang tidak seiman. Kau pergi ke gereja tapi lakukan hubungan seks sebelum nikah. Kau pergi ke gereja tapi kompromi dengan dosa. Kau pergi ke gereja tetapi kau seorang lesbian. Kau seorang homoseks. Dan gak mau bertobat, gak mau berbalik ke jalan Tuhan. Meskipun kau tahu ada sesuatu yang gak beres. Hanya Yesus yang bisa tolong saya. Sorry untuk bilang ini. Saya beri nama kau munafik dan kompromistis. Itu yang terjadi dengan Pilatus. Itu yang saya bilang. I'm afraid. Even though we are Christian.
But the spirit of Pilate, roh Pilatus membelenggu dan mengikat kita. Kata Pilatus kepada mereka. Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Jadi intinya dia tahu kebenaran. Tetapi akibat tekanan dia mau cari jalan kompromi. Dia perhadapkan Yesus, dia adu Yesus dengan seorang penjahat kelas kakap. Yaitu Barabas. Oke, ada Yesus yang disebut Kristus. Tapi ada Barabas, penjahat, pembunuh. Orang yang menyebalkan ini. Perhitungan logikanya. Pasti orang akan membebaskan Kristus. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini kadang-kala bukan logika. Tapi kebenaran yang harus kita pegang. Ketaatan yang harus kita jalani. Kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya kebenaran. Sama-sama bilang sama saya ketaatan. Sama-sama bilang sama saya kesetiaan. Hidup ini kadang-kala bukan soal logika. Tapi hidup ini soal kebenaran, ketaatan, dan kesetiaan. Waktu kita hidup di dalamnya, di situ kita melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan Pilatus? Pilatus mulai kompromi. Pilatus mulai berlaku munafik karena gak tahan dengan tekanan. Tiba-tiba dia menghadapi kenyataan. Semua berteriak, salibkan dia. Apa yang terjadi? Klik. Ayat 23. Katanya, tapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya, mencuci tangannya di hadapan orang banyak. Nah, ini cuci tangan yang berbeda dengan zaman sekarang. Jangan bilang, wah itu yang cuci tangan tuh ada roh Pilatus. No, cuci tangan supaya bersih dari COVID, saudara. Ya, kan? Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di sini kita melihat. Salib adalah bukti bahwa orang-orang di seputar salib tidak selamanya mengalami kuasa kemuliaan salib. Ada juga orang-orang di seputar salib yang memiliki roh Pilatus. Kompromi. Munafik. Coba menyenangkan hati semua orang. Gak tahan dengan tekanan-tekanan yang terjadi. Dan akhirnya mencuci tangan, melarikan diri, melemparkan tanggung jawab. Padahal kalau dia pegang salib, dari salib itu lahir kemenangan dan kekuatan yang abadi. Yang setuju katakan amin. Hallelujah, I'm so blessed, saudara. Waktu saya pelajari bagian ini, saudara, saya sungguh sangat dikuatkan. Karena saya pelajari banyak pengalaman dan pelajaran-pelajaran yang dahsyat. Karena itu dalam pendahuluan saya tekankan begini. Bahwa salah satu yang paling ditentang Yesus ketika ia hidup dan melayani adalah kemunafikan. Saya ulangi sekali lagi. Salah satu yang paling ditentang Yesus ketika ia hidup dan melayani adalah kemunafikan. Dan kemunafikan serta kompromi dia berjalan bersama-sama. Orang munafik akan kompromi. Orang-orang yang kompromi ujung-ujungnya mengambil jalan yang bernama kemunafikan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya berkali-kali Yesus bilang sama orang Farisi, kamu adalah orang munafik. Dan orang munafik bahasa Yahudi. Sebetulnya atau bahasa Israel atau bahasa Ibrani, orang munafik itu sama artinya bahasa yang Yesus pakai adalah pemain-pemain sandiwara. Jadi artinya orang yang melakukan perannya bukan karena aslinya, bukan karena keberadaannya, tetapi demi mencari sesuap nasi. Demi mendapatkan keuntungan pribadi, itulah kemunafikan, itulah pemain sandiwara. Ada banyak anak-anak muda di gereja, wah luar biasa. Tapi melawan orang tua, maki orang tua. Nggak mau dengar-dengaran, ada banyak istri-istri, wah melayani Tuhan luar biasa. Tapi nggak pernah tunduk sama suami. Selalu menjajah suami, mau menang sendiri, diajak ngomong sedikit langsung wah ya kan. Ada suami-suami yang aktif di pelayanan. Tapi di rumah kasar, di rumah kepala batu mau menang sendiri. Itu yang saya bilang munafik saudara. Makanya selalu saya bilang.
Penjahat itu kalau dengar firman, dia tahu saya penjahat, saya butuh Tuhan, saya mau bertobat. Tapi orang munafik kalau dia dengar firman, dia bilang ini firman bukan buat saya udah cukup baik, ini yang gak benar, ini yang gak benar. Orang munafik ujung-ujungnya kompromi dan senang menghakimi. Saya pelajari selanjutnya, klik. Mengapa seorang bisa menjadi munafik? Saya catat di sini ada beberapa langkah kenapa seorang bisa jadi munafik. Yang pertama, orang munafik adalah orang yang lebih mengedepankan ego daripada rencana Allah. Jadi ketika seseorang itu lebih mengedepankan ego, ya kan, kepentingan dirinya sendiri, harapan-harapan dirinya. Kita lupa Alkitab berkata, kita sudah mati disalibkan bersama dengan Kristus. Harusnya bukan ego lagi. Alkitab bilang, bukan aku memang hidup, tapi bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Orang-orang ego gak pernah mau minta maaf. Orang-orang ego gak pernah mau kalah. Orang-orang ego akan memaksakan apa saja demi kelihatan lebih hebat dari yang lain. Orang-orang ego, orang-orang yang lebih mengedepankan ego daripada kehendak Allah, adalah orang-orang yang dituntun setan untuk menuju pada kehancuran. Biarlah hari ini kita naikkan doa seperti yang Kristus naikkan. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Hari ini tidak kebetulan kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah lewat tubuh dan darah Kristus kita disadarkan Tuhan, ya Tuhan, aku siap mati bersama dengan Kristus. Aku siap meskipun tersinggung tetapi tetap tersenyum. Meskipun disakiti, meskipun dilukai, bahkan meskipun apa yang aku harapkan, aku cita-citakan tidak terjadi. Aku tetap percaya Tuhan punya yang lebih baik. Hidup bukan soal ego. Hidup soal kehendak Allah. Waktu Ayub kehilangan segala-galanya, dia memuji Tuhan dan berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya selalu percaya. Latihan pertama seorang yang mau melayani Tuhan, dia harus crush the ego. Saya ingatkan cerita tentang orang muda yang kaya yang datang pada Yesus dan berkata, apa yang harus aku buat untuk melakukan kehendak Allah? Yesus bilang, kasihilah, inilah, itulah, hukum-hukum Tuhan disampaikan. Oh, semuanya sudah kuturuti sejak dari masa muda. Wah, rupanya dia mau dapat pujian. Orang-orang ego yang dalam otaknya cuma pujian. Orang-orang ego yang dalam otaknya cuma bagaimana saya lebih hebat, bagaimana saya lebih jago, bagaimana semua yang saya mau dapat terjadi. Tapi Yesus bilang, pergi jual hartamu. Pertanyaan saya, apakah melayani Tuhan semua harus miskin? Apakah berarti melayani Tuhan harus jual harta? Karena Yesus bilang begitu. Yesus cuma bilang sama orang muda ini. Yesus gak bilang sama Petrus begitu. Yesus cuma bilang sama Petrus, tinggalkan jalanmu, perahumu, ikutlah aku. Aku yang menyediakan segalanya. Yesus gak bilang sama Petrus begitu. Yesus gak bilang sama Andreas begitu. Iya kan? Hanya kepada orang muda ini. Jual semua hartamu. Artinya apa? Crush your ego. You are too egoistic. Engkau hanya seorang yang berpusat pada diri dan keinginanmu sendiri. Ada banyak orang-orang hidupnya pusatnya dirinya. Yang penting saya senang, yang penting saya kaya, yang penting saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. How about Jesus? Jangan sampai kita hanya menjadikan diri kita sebagai the center of the universe. Tapi mulai hari ini bilang, aku harus semakin berkurang. Supaya Kristus semakin dimuliakan. Yang saja katakan amin. Yang kedua, mengapa seorang bisa menjadi munafik? Ada orang-orang yang meskipun Kristen, meskipun ke gereja, meskipun pelayanan tetap munafik. Tetap kompromi. Kenapa? Yang pertama karena lebih mengedepankan ego daripada rencana Allah. Yang kedua karena tidak kuat dengan tekanan atau bujukan dari lingkungan. Iya kan? Tadi kan ada hasutan dari imam-imam kepala. Jadi iblis selalu main dengan dua hal. Kalau dia gak bisa membujuk, ya kan? Kan ada banyak orang cinta Tuhan, tapi karena bujukan laki-laki akhirnya lakukan hubungan seks sebelum nikah. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan pornografi yang memuakkan. Karena iblis kerjanya begitu. Kalau dia gak membujuk, ya kan?
Ada banyak orang sudah melayani Tuhan. Terbujuk dengan tawaran-tawaran dunia, akhirnya korupsi. Terbujuk dengan tawaran-tawaran dunia, akhirnya selingkuh. Dan kalau iblis gak bisa kerja dengan bujukan, dia datang dengan tekanan. Ya habis gimana ya pendeta? Saya tertekan sama orang tua saya yang bercerai. Habis gimana ya pendeta? Saya tertekan dengan suami saya yang selalu maki-maki saya. Sampai datang pria ini saya baru dapat seperti kelegaan. Kayaknya Tuhan kirim laki-laki itu bukan Tuhan yang kirim, setan yang kirim. Ya kan? Kenapa orang jadi munafik? Karena tidak kuat dengan tekanan bujukan dari lingkungan. Mau bujukannya bagaimanapun indahnya. Mau tekanannya bagaimanapun kerasnya. Tetap pandang salib. Tetap akui bahwa di salib ada kepastian. Kemenangan, kemuliaan, kedahsyatan Tuhan berlaku bagi aku. Yesus juga katakan amin. Yang ketiga, mengapa seorang bisa menjadi munafik? Karena hidupnya lebih mengedepankan pencitraan daripada kebenaran. Wah, kata pencitraan mungkin kita nggak pernah dengar 20 tahun yang lalu. Tapi semenjak sibuk pilkada, wah makin banyak orang pencitraan. Dan tidak sedikit orang juga pencitraan di dalam gereja. Dan pencitraan selalu berhubungan dengan apa? Dengan manipulasi. Iya kan? Sekarang aja orang kalau bikin foto bisa 15 menit dulu. Sebentar ya, gue tarik perut dulu ya. Segala macam. Gue ambil dari sisi kiri ya. Gue gak mau diambil dari sisi kanan ya. Gue ngambil gue begini dong supaya kelihatan kurus ya kan. Ada apps-nya lagi. Wah, karena dunia ini dunia yang manipulatif saudara. Demi apa pencitraan? Wah, ini yang penuh dengan kemunafikan. Tuhan mau kita datang apa adanya. Yang setuju sama saya katakan apa adanya. Makanya Alkitab bilang, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, Tuhan melihat hati. Di mata Tuhan tidak ada pencitraan. Satu kali Tuhan marah melalui nabinya yang bernama Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya menjauh daripadaku. Berhenti, aku mau muntah, aku muak dengan segala perayaan-perayaanmu. Kenapa? Tuhan muak lihat pencitraan-pencitraan. Orang-orang gereja, anak-anak Tuhan. Orang-orang yang duduk pada kursi-kursi tertentu dalam kehidupan ini. Begitu banyak orang yang hanya mainkan pencitraan demi supaya dihormati orang, demi supaya dihargai orang. Berhenti jatuh pencitraan-pencitraan. Biar kita jadi hamba yang tidak mencari pencitraan. Biarlah kita jadi hamba yang hanya dijumpai, taat dan setia. Kita mau dimaki, kita mau dilukai, kita mau disakiti. Tapi kita tak berkata, aku melayani Tuhan. Dan dia menguatkan aku dalam segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, mengapa seorang bisa menjadi munafik? Karena tidak berani menanggung resiko dari ketaatan terhadap jalan firman. Selalu saya katakan, di balik ketaatan ada harga yang harus kita bayar. Di balik ketaatan ada harga yang harus kita bayar. Kau pikir setia gampang kah? Setia itu mahal. Tidak bisa kita harapkan dari orang-orang murahan, saudara. Jadi adik-adik muda yang kemudian dikhianati oleh pasangan saudara. Jangan tolol. Saya ulangi sekali lagi ya. Adik-adik muda yang dikhianati oleh kekasih saudara, jangan tolol. Karena hanya orang-orang yang berkelas, hanya orang-orang yang berintegritas, hanya orang-orang yang berkualitas yang bisa setia. Berarti kalau dia tidak setia, dia murahan. Murahan kau dipertahankan, berarti kau juga murah. Iya kan? Belajar dalam hidup ini. Tetap setia. Dan kau disakiti, ditinggalkan oleh orang-orang murahan, jangan menangis.
Bilang sama dia, bye. Saya tidak butuh orang-orang murahan untuk bersama dengan aku di pesta perkawinan aku dan membangun rumah tangga bersama dengan anak-anak yang dahsyat dan luar biasa. Aku butuh orang-orang yang berkualitas, berintegritas, berkapasitas untuk menuju masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya, yeah. Gitu dong. Amin. Makanya saya pelajari. Dia tidak berani menanggung resiko. Karena itu dia berlaku munafik, dia kompromi. Sama-sama bilang sama saya, resiko harus saya tanggung. Ayo, sama-sama bilang resiko harus saya tanggung. Roh Kudus memampukan aku. Yeah, haleluya. Jadi jelas ada 4 alasan mengapa seorang bisa menjadi munafik. Meskipun dia ke gereja, meskipun dia pelayanan. Kadang-kadang kita bingung, ini kok orang pelayanan kok bisa munafik ya pendeta ya. Ini kan orang gereja pendeta, ini kan udah penuh dengan Roh Kudus. Wah, dia kalau penyembahan sampai gemeter-gemeter tangannya. Saya gak mau tahu. Tetapi ketika 4 hal ini terjadi, orang sehebat apapun jadi munafik. Yang pertama, karena lebih mengedepankan ego daripada rencana Allah. Yang kedua, karena tidak kuat dengan tekanan dan bujukan dari lingkungan. Yang ketiga, karena hidup lebih mengedepankan pencitraan daripada kebenaran. Kita gak perlu jatuh pencitraan. Yang penting kita hidup dalam kebenaran. Selama kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, Tuhan yang akan membela kita, kata Alkitab. Haleluya. Yang keempat, karena tidak berani menanggung resiko dari ketaatan terhadap jalan firman. Iya kan? Waktu kita berani menanggung resiko, Alkitab bilang apa? Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, saya pelajari. Pada saat dalam tekanan dari lingkungan, apa yang harus kita buat? Iya kan? Kita tidak bisa hindari, hello. Kita gak bisa berdoa, Tuhan lepaskan saya dari tekanan apapun dalam hidup ini. Tekanan adalah bagian dari kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, tekanan adalah bagian dari kehidupan. Bukan harus kita hindari, harus kita hadapi dengan cara yang benar. Sama-sama bilang sama saya hadapi dengan cara yang benar. Haleluya. Pada saat dalam kehidupan kita ada tekanan dari lingkungan, apa yang harus kita buat? Yang pertama, tetap mengingat bahwa Tuhan kita itu baik. Dia pasti menolong tepat pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Amin. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Ingat kebaikan Tuhan. Daud bilang apa? Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikan. Kenapa kau stres di tengah tekanan? Kenapa kau kompromi di tengah tekanan? Kenapa kau jadi munafik di tengah tantangan? Dengar, karena kau tidak mengingat kebaikan Tuhan. Yang kau ingat cuma mate. Yang kau ingat cuma, waduh parah nih. Waduh kacau. Yang kau ingat akibat nanti jadi begini, jadi begini. Gak penting. Apa yang akan terjadi gak penting. Yang penting selama saya taat, selama saya setia, selama saya dekat sama Tuhan, selama saya mengandalkan Tuhan, selama saya hidup dalam kebenaran, selalu perkara-perkara dasar akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Yeah. Selanjutnya, pada saat dalam tekanan dari lingkungan, apa yang harus saya buat? Tetap tenang dan berserah kepada Tuhan. Alkitab bilang di dalam tetap tenang, tinggal percaya, di situ terletak kekuatan. Jangan emosi. Your mind is the battlefield. Ini tempat peperangan. Setan mau kita gak tenang. Setan mau kita emosi. Setan mau kita nekat. Setan mau kita panik. Waduh nanti gimana kalau begini. Mau begini. Wah segala skenario. Setan mau tekan dalam hidup kita. Segala intimidasi. Tetap tenang. Ingat. Roh di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Jadi yang pertama ingat Tuhan itu baik. Lalu yang kedua tetap tenang dan berserah. Ingat. Roh di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Roh Kudus bimbing saya, Roh Kudus atur saya, Roh Kudus berhikmat buat saya. Maka tanpa kau sadari, ada langkah-langkah sorgawi yang menyelamatkan kehidupanmu dengan dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, pada saat kita dalam tekanan dari lingkungan, apa yang harus kita buat? Tetap mengendalikan pikiran agar tidak terintimidasi iblis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab bilang apa? Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar. Pikirkan semuanya itu. Hari-hari ini banyak orang terserang berbagai penyakit. Kenapa? Karena sebentar-sebentar khawatir, sebentar-bentar khawatir. Alkitab bilang, apa yang kau takutkan itu yang menimpa aku. Makanya saya ajar setiap jemaat. Setiap pagi bangun bilang,
Hari ini hari berkat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita, hari ini hari mujizat, hari ini hari yang baik. Saudara boleh bilang sama saya, ke orang gila pendeta. Utang belum bayar kok. Kontrakan habis kok. Masalah datang kok. Mau ngomong yang begitu-begitu. Alkitab bilang, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Jadi kalau kita gemakan hal-hal yang positif, itu Alkitab, itu Alkitab. Itu Alkitab, jangan dilawan. Barang siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Nah, kita bilang apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Alkitab saya bilang apa saja yang kamu ucapkan. Kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang terjadi. Ada saudara-saudara yang membuli saya dan berkata, apa itu pengajaran yang Gilbert aneh-aneh. Biarin aja, yang mau bully tetap bully. Tetapi saudara-saudara yang mengikuti firman. Karena yang saya ajarkan adalah firman. Mulai berani ucapkan kata-kata berkat. Aku tahu hidupku penuh mujizat. Aku tahu aku dibela Tuhan. Aku tahu aku akan melihat kemenangan. Aku tahu persoalanku akan diselesaikan Tuhan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Jadi yang pertama, tetap mengingat bahwa Tuhan itu baik. Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Yang kedua, tetap tenang dan berserah pada Tuhan. Yang ketiga, tetap mengendalikan pikiran agar tidak terintimidasi iblis. Yang keempat, berani melihat jauh ke depan tentang janji-janji Allah. Life is not just only now and today. Hidup bukan hanya soal hari ini dan sekarang. Tapi berani melihat jauh ke depan. Aku tahu. Tuhan sedang rancangkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kita cuma lihat now and today, kita mulai berpikir, aduh gimana nanti, aduh gimana nanti, aduh gimana nanti. Tapi kalau kita lihat jauh ke depan, aku percaya janji Tuhan ya dan amin. Aku percaya hari depanku secara janji-janji Allah. Aku percaya aku tidak turun tapi naik. Aku percaya aku tidak jadi ekor. Aku dipimpin jadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi 4 hal penting yang harus kita mengerti. Saudara-saudara yang mungkin sedang dalam tekanan karena di PHK, karena dirumahkan, karena dapat kabar tentang keadaan tubuh saudara, keadaan kesehatan saudara. 4 hal ini harus saudara buat. 1. Tetap mengingat bahwa Tuhan itu baik. Dia pasti menolong di waktunya. It's not my time. It's not my time schedule, but it's God's time schedule. Ya kan? Yang kedua, tetap tenang dan berserah pada Tuhan. Yang ketiga, tetap mengendalikan pikiran agar tidak terintimidasi iblis. Yang keempat, berani melihat jauh ke depan tentang janji-janji Allah. Selanjutnya saya pelajari, klik. Haleluya. Saya pelajari kemudian, salib seringkali menjadi begitu berarti. Iya kan? Yes. Salib seringkali menjadi begitu berarti bagi orang biasa. Namun anehnya dia mengganjal orang-orang yang merasa hebat tanpa pernah mau merendahkan diri. Ini yang saya sebut the spirit of Pilate. Roh Pilatus, saudara. Dan hari ini, di hari Minggu pertama di bulan Agustus ini, saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, saya mau kita bukan hanya melihat kuasa salib. Tetapi saya berdoa supaya roh-roh Pilatus dijauhkan daripada kita. What is the spirit of Pilate? Apa itu roh Pilatus? Saya catat di sini. 1. Roh cuci tangan. Saya tidak bilang tidak boleh cuci tangan. Nanti sudah bikin isu baru ya kan. Kan sekarang ada akun-akun satir yang kerjaannya senang motong-motong, sepotong-sepotong. Terus bikin narasi-narasi yang tujuannya hanya dipakai setan untuk mengadu domba. Untuk mengacaukan, untuk menghancurkan. Untuk membuat orang-orang yang kepahitan terhadap gereja punya tempat untuk menumpahkan emosinya gitu ya kan. Kan ada saja akun-akun satir ya. Buat saya sederhana pakai setan saja gitu untuk ngaco-ngacoin gitu ya kan. Karena anak Tuhan Yesus bukan satir dong. Anak Tuhan Yesus real ya kan. Anak Tuhan Yesus bukan ngaco saudara. Anak Tuhan Yesus bukan mengacaukan. Karena kasih menutupi segala sesuatu dan kasih membawa damai buat segala sesuatu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan jangan salah mengerti. Jangan bilang oh Gilbert bilang yang cuci-cuci tangan itu Pilatus. Saudara yang kasih dalam Tuhan berbeda. Kita cuci tangan karena ikuti anjuran pemerintah. Saya tidak sedang bilang cuci tangan secara fisik. Silahkan cuci tangan secara fisik, harus. Saudara.
Tapi yang saya sedang bilang adalah orang-orang yang tidak berani bertanggung jawab. Orang-orang yang melemparkan tanggung jawab. Orang-orang yang menyelamatkan dirinya sendiri dan mengorbankan orang lain. Ini yang berbahaya. Yesus berani mati. Untuk apa? Menebus dosa manusia. Dia gak bilang, saya gak salah. Ya kan? Yesus gak bilang, Bapak aku gak bersalah. No, Yesus bilang, kalau boleh cawani lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dengan lain kata Yesus bilang, kalau ini jalan satu-satunya untuk manusia diselamatkan. Even though saya tidak bersalah, I didn't find guilty. Saya tidak dijumpai kesalahan, I will still do it. Aku tetap akan bertanggung jawab. Amin. Sama-sama bilang bertanggung jawab. Jangan jadi orang yang suka cuci tangan. Cuci tangan itu artinya gak mau akui kesalahan. Cuci tangan itu artinya melemparkan kesalahan pada orang. Cuci tangan itu berarti tidak pernah mau belajar. Cuci tangan itu berarti pokoknya orang yang gak benar, saya paling benar. Dan di akhir zaman, ada banyak mertua-mertua punya roh cuci tangan. Ada banyak istri-istri punya roh cuci tangan. Ada banyak ipar-ipar punya roh cuci tangan. Busuknya seperti Pilatus yang mendorong lalu kemudian cuci tangan. Sebagai hamba Allah saya berdoa. Hari ini waktu kita masuk dalam ibadah perjamuan suci. Kita berkata Tuhan jadikan aku orang bertanggung jawab. Hidup ini bukan soal benar dan salah. Tapi kalau aku harus bertanggung jawab. Aku yang tanggung jawab itu. Dan aku percaya Tuhan akan beri kekuatan bagi aku yang setuju katakan amin. Yang kedua. Apa itu roh Pilatus? Roh yang merasa hebat. Bahkan dia bilang sama Yesus. Aku punya kuasa. Untuk menghukum engkau atau melepaskan engkau. Apa jawab Yesus? Kau tidak punya kuasa apa-apa kalau Bapakku tidak memberikannya kepadamu. Iblis senang bekerja dengan orang-orang yang merasa hebat. Karena orang-orang yang merasa hebat, yang pertama dia carry roh perpecahan. Perhatikan deh. Hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya hebat, pasti merendahkan. Akhirnya ujung-ujungnya perpecahan. Dalam rumah tangga, salah seorang menantu merasa hebat. Wah, diadu domba semua karena dia merasa dia yang paling hebat. Gak boleh ada yang lain dipuji, cuman gue yang harus dipuji. Ini bahaya. Karena rohnya adalah roh perpecahan. Dan bukan hanya itu. Rohnya kemudian roh yang suka merendahkan. Padahal roh dalam Kristus adalah roh yang mengangkat. Roh yang memberi semangat. Roh yang memberikan kekuatan. Tapi orang kalau merasa hebat. Oh ini gak benar, ini gak benar, gak benar. Rohnya put people down. Bu. Sadar gak sih bu? Bu ibu banyak ngerendahin orang gitu bu. Pak. Sadar gak sih Pak bahwa Bapak banyak ngerendahin orang gitu. Orang-orang yang merasa hebat sebetulnya dia punya ikatan yang bernama the spirit of Pilates. Roh Pilatus. Dan roh Pilatus ini di-remote, dikendalikan oleh neraka, roh jahat. Hidup ini, bukankah kita harus menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup kita karena anugerah. Bukan merasa hebat. Tapi merasa bersyukur. Merasa bersyukur bahwa Tuhan angkat. Merasa bersyukur Tuhan kuatkan. Merasa bersyukur Tuhan ampuni. Merasa bersyukur karena Tuhan pakai. Merasa bersyukur. Orang yang merasa hebat menjadi orang yang menyebalkan. Karena memecah-mecahkan kemudian menghakimi. Tapi orang yang merasa bersyukur akan mempersatukan. Akan menghibur. Akan menguatkan. Akan membawa damai. Sama-sama bilang sama saya. Tidak boleh merasa hebat. Tapi harus selalu merasa bersyukur. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, apa itu roh Pilatus? Roh yang coba menyenangkan hati semua orang. Roh yang coba menyenangkan hati orang banyak. Saya tidak bilang kita tidak boleh menyenangkan hati orang banyak. Yang saya mau bilang kita tidak boleh menyenangkan hati orang banyak dengan kompromi. Kita boleh menyenangkan hati orang banyak, tetapi intinya benar adalah benar, salah adalah benar. Salah adalah salah. Ya. Kita boleh menyenangkan hati banyak orang, tetapi intinya benar adalah benar, salah adalah salah. Alkitab bilang katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Jangan demi menyenangkan hati orang banyak, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Oh ini ngaco saudara-saudara.
Ini roh Pilatus. Hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah kita disadarkan Tuhan. Hidup ini yang penting melakukan yang benar. Kalau karena itu orang banyak tertolong, orang banyak diberkati, indahlah. Tetapi kalau saya melakukan kebenaran lalu kemudian saya dibuang, saya ditinggalkan, saya disakiti, saya tetap berjalan terus. Karena saya tahu dalam kebenaran Kristus ada kuasa kemuliaannya. Setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan, siapkan diri saudara untuk masuk dalam tubuh dan darah Kristus. Apa itu roh Pilatus? Pertama roh cuci tangan, yang kedua roh merasa hebat, yang ketiga roh menyenangkan hati orang banyak. Dan yang keempat, roh yang tidak rela. Sehingga apa saja dia pakai hitung-hitungan. Waduh, kalau saya menyelamatkan dia, saya bisa kehilangan kedudukan saya. Iya kan, iya kan? Hidup ini bukan soal hitung-hitungan. Hidup ini soal taat dan setia. Sama-sama bilang sama saya, taat dan setia. Waktu kita taat dan setia gak perlu ada hitung-hitungannya. Mau saya kehilangan apa saja. Alkitab bilang, orang yang rela kehilangan segala-galanya justru akan mendapatkan segala-galanya. Orang yang takut kehilangan segala-galanya justru akan kehilangan segala-galanya. Hari ini biarlah kita belajar, Tuhan, saya harus punya roh yang rela. Kalau saya harus memberi, saya memberi dengan rela. Kalau saya harus mengalah, saya mengalah dengan rela. Kalau saya harus menghadapi tantangan, pergumulan, saya harus disakiti, saya harus dikhianati, saya harus difitnah, saya jalan dengan kerelaan. Kalau saya hari-hari ini harus kehilangan banyak hal, saya juga rela. Semua datang dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Yang penting saya tahu, saya tetap mendekat kepada Tuhan. Saya tetap beriman. Saya tetap akan melayani. Saya tetap akan bersyukur. Dan apapun yang terjadi, saya tetap setia sampai pada akhirnya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Saya percaya betul hari ini adalah hari yang dahsyat. Saya percaya betul hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya percaya betul sesuatu yang dahsyat Tuhan sedang mau kerjakan buat kita. Tutup mata kita. Buka hati. Biarkan kepalamu tertunduk. Biarkan hari ini kita ingat tentang segala sesuatu yang Dia sudah kerjakan dalam hidup kita. Tapi masih juga kita kompromi, masih juga kita munafik, masih juga kita hidup dalam kegoncangan-kegoncangan iman. Tapi biarlah hari ini kita berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali salib, tetap salib. Aku tidak mau berada di seputar salib, tetapi kemudian rohku roh pemberontak. Rohku roh kompromi, rohku roh yang munafik. Tapi aku mau hidup seputar salib. Dengan anugerah, dengan kasih, dengan syukur yang sempurna. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sambil setiap mata terpejam, kepala tertunduk, hati terangkat pada Tuhan. Sebelum kita terima perjamuan suci, saatnya saya mau berdoa buat saudara. Hidup ini jangan munafik. Hidup ini jangan kompromi. Hidup ini jangan merasa hebat.
Hidup ini harus merasa bersyukur bahwa Tuhan kuatkan kita, Tuhan bela kita, Tuhan pakai kita, Tuhan selamatkan kita, Tuhan lakukan perkara-perkara dahsyat. Masakan hidup kita mau nyakitin orang, hidup kita mau melukai orang, hidup kita hanya mau cari kepentingan kita. Kita ego dan pencitraan, kita ego dan pencitraan, kita ego dan pencitraan. Bertobat. Roh-roh Pilatus harus dibuang dalam hidup kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti bela kita. Gak perlu kan jadi orang yang akhirnya hanya nuntut. Gak perlu kan jadi orang yang cuma nyakitin orang. Gak perlu kan jadi orang yang sembarangan lalu merasa semua orang harus mengerti saya. You are not the center of the universe. Jesus is. Bukan kita yang harus menjadi pusat dunia ini. Tapi Yesus. Yesus yang menjadi pusat pengharapan kita. Yesus yang menjadi pusat segala-galanya. Kadang-kala kita harus tersinggung. Kadang-kala kita harus korbankan apa saja. Kita serahkan semuanya pada Tuhan. Yang penting Yesus tetap nomor satu dan yang paling utama dalam hidup kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada sebelum kita terima perjamuan suci Bapa dalam nama Yesus. Hari ini kami disadarkan untuk tidak berlaku munafik dalam hidup ini. Bukan kompromi, bukan menghalalkan segala cara. Bukan hanya memuaskan ego dan akhirnya pencitraan. Tapi hidup dalam kebenaran, ketaatan dan kesetiaan. Karena hanya dengan kebenaran, ketaatan dan kesetiaan, di situ kami melihat janji-janji Tuhan digenapi. Kami tidak mau berada di seputar salib tapi memakai roh Pilatus yang hanya mencuci tangan dan kemudian merasa diri yang paling hebat bisa menentukan segala-galanya. Tapi biarlah kami berkata, biar bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Persiapkan kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Sehingga hari ini waktu kami menerima tubuh dan darah Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang sudah terikat dan terbelenggu dilepaskan dalam nama Yesus. Yang mungkin selama ini lesbian, yang selama ini mungkin homoseks, yang selama ini mungkin banci. Yang selama ini mungkin terikat dengan perzinahan, yang mungkin selama ini terikat dengan pornografi. Yang terikat dengan minum mabuk, obat terlarang, bebas dalam nama Yesus. Karena ketika kami menjadi satu dalam kematiannya, kami juga menjadi satu dalam kebangkitannya. Bahkan yang terikat dengan kutuk-kutuk keturunan, yang terikat dengan penyakit-penyakit roh nenek moyang, lepas dalam nama Yesus menerima kesembuhan yang sejati. Terima kasih. Terima kasih. Saya beri waktu 1-2 menit ini untuk setiap saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara untuk masuk dalam perjamuan suci. Siapkan perjamuan suci saudara. Tapi kemudian pada saat yang bersamaan siapkan hati dan pikiran saudara. Kalau ada yang masih punya dendam, kepahitan, perzinahan, ikatan dosa, lepaskan. Sehingga sungguh hari ini engkau mempersiapkan diri untuk menjadi satu dalam kematiannya. Supaya engkau menjadi satu di dalam kebangkitannya. Pujian akan dinaikkan dan kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan suci. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Saya tidak sedang menjalankan
urusan sakramen gereja, karena urusan sakramen gereja itu urusan masing-masing gereja. Tapi izinkan saya mengingatkan apa yang Alkitab katakan. Lakukan perjamuan kudus ini setiap kali untuk supaya kamu mengingat akan aku. Mengingat korbannya, mengingat kasihnya, mengingat kuasanya. Bukankah untuk mengingat kasih Kristus lewat perjamuan suci nggak perlu ada aturan apapun. Yang penting kita betul-betul memandang pada Kristus. Jangan sampai doktrin dan aturan gereja menghambat banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi justru biarkan hari ini kita menerima tubuh dan darah Kristus dengan sukacita. Firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara setuju katakan amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang jika kita setuju sama-sama katakan amin. Demikian firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Jadi perjamuan kudus adalah ide dari Tuhan sendiri. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dimeteraikan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pegang roti di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui tubuh Kristus lebih dari segala-galanya. Kemudian kita naikkan doa ini bersama-sama, baru kemudian kita makan bersama dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh yang terpecah. Yang telah memberikan kepastian. Hidup kekal di sorga. Yang menyempurnakan tubuh jiwa rohku. Yang menjadikan aku warga kerajaan Allah. Yang berhak untuk menerima segala janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh yang terpecah. Sifat dan karakterku diubahkan. Hidupku diperbaharui, pikiranku diperbaharui, hatiku diperbaharui, perkataanku diperbaharui, keluargaku diperbaharui. Masa depanku diperbaharui. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh yang terpecah, segala penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, bebas dari tumor, tidak akan leukemia, bebas dari stroke, tidak akan terbaring di gawat darurat dan ICU. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, segala organ-organ tubuhku sempurna di dalam nama Yesus. Sebab segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakitku, segala penderitaanku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh yang terpecah, aku sudah bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, serta kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Untuk hal-hal yang indah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Makanlah dengan iman. Terima kasih. Tubuh yang terpecah memberi kepastian buat kami. Kami disempurnakan dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Pegang cawan di tangan kanan. Dengar firman Tuhan. Setelah itu baru kita akan angkat bersama. Baru kemudian kita minum bersama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan. Tanda kita mengakui darah Kristus lebih dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita naikkan doa ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat darah yang tertumpah. Karena melalui darah yang tertumpah, dosaku sudah diampuni. Hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia.
Hidupku milik Kristus. Aku tidak lagi berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku, keluargaku, usahaku dipagari Tuhan. Kuasa Tuhan menjaga aku, menjaga keluargaku, menjaga seluruh pekerjaanku, menjaga seluruh gerak hidupku, dan menjamin masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah yang tertumpah, aku sudah bebas dari segala kutuk. Baik kutuk yang diucapkan orang tentang aku, maupun kutuk-kutuk roh nenek moyang yang membelenggu aku. Di dalam nama Yesus, aku sudah bebas. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Aku akan mengalami mujizat serta terobosan setiap hari. Bahkan janji-janji Tuhan nyata dalam kehidupanku hari demi hari. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat darah yang tertumpah. Ini darah yang tertumpah. Minumlah bersama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Kami sudah menjadi satu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami juga percaya ada mujizat Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan. Terima kasih, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, rumah tangga dipulihkan, orang-orang muda dikuatkan kembali, yang bergumul untuk ekonomi menerima berkat Tuhan, yang terikat dengan belenggu-belenggu dosa bebas oleh kuasa Tuhan, yang sakit terima mujizat, imani. Yesus tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Setelah kami perjamuan suci ini, kami juga doa buat bangsa negara kami Indonesia. Selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela, Tuhan berkati, baik yang sudah beribadah maupun yang masih dengan online. Dalam nama Yesus diberkati. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan terangi, tuntun, bawa pada keselamatan-Mu. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, Ketua BNPB, Ketua BNPT, Kapolri, Panglima TNI, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Damai sejahtera tetap atas bangsa ini. Para pemimpin-pemimpin kami diberikan takut akan Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami diberikan hikmat, sehingga keputusan-keputusan apapun yang mereka buat baik buat bangsa negara ini. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari paranormal, para dukun, dan para kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus dihalaukan dari pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik pemimpin pusat maupun pemimpin daerah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hubungan antara pusat dan daerah semua berjalan sinergis. Roh-roh adu domba, perpecahan, bahkan provokasi-provokasi, khususnya menjelang pilkada serentak di akhir tahun, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami ucapkan damai sejahtera atas Indonesia. Kami mengerti ada konspirasi-konspirasi untuk melemahkan Indonesia, untuk mengacaukan Indonesia, untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Tapi kami punya iman bahwa Tuhan adalah Allah atas Indonesia dalam nama Yesus. Sehingga damai sejahtera tetap atas Indonesia. Kami berdoa buat tim ekonomi di bangsa ini, tim keamanan di bangsa ini selalu dapat mengantisipasi semuanya dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Para dokter, para suster, para bruder, tim medis, kami doakan sehingga terus menjalankan segala sesuatunya dengan baik. Dan kami doakan juga kesehatan di bangsa ini dijauhkan dari segala mafia-mafia obat, mafia-mafia alat kesehatan, mafia-mafia yang mau mengacau balaukan semua demi keuntungan pribadi. Kami patahkan dalam nama Yesus. Sehingga kesehatan, pendidikan di bangsa ini boleh semakin hari semakin baik. Terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu dan rahmat-Mu yang sempurna. Kami masih melihat angka-angka dari statistik COVID-19 di bangsa ini. Secara logika kami melihat semakin mengkhawatirkan, tapi dalam iman kami tetap melihat mujizat dan kuasa Tuhan.
Karena sebagai orang beriman bukan logika dan angka yang kami lihat. Tapi tangan Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dan rencana Tuhan yang sempurna. Kami percaya semua ini akan semakin turun. Dan justru yang semakin sembuh, yang semakin meningkat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya setiap kami yang sudah mendengar firman, kami siap jadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Semakin meninggalkan sifat kompromi. Sifat munafik. Sifat egois. Sifat pencitraan. Tapi diarahkan kami pada kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Dan kami tahu anugerah-Mu terus berlaku dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Wow. Wow. Kita bisa berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Wow. Kita sudah terima tubuh dan darah Kristus. Saya percaya sesuatu yang baik akan terjadi di tengah-tengah kita. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan ini minggu pertama. Dan seperti biasa minggu pertama, saudara-saudara yang jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, saudara-saudara yang merasa betul sudah mendapat makanan rohani dan pemeliharaan rohani dari gereja ini, saudara boleh mengembalikan perpuluhan di gereja ini, saudara. Karena perpuluhan itu adalah tanggung jawab kita, bukan pemaksaan. Tapi kalau saudara sudah mengerti, kembalikanlah perpuluhan milik Tuhan. Tapi kalau saudara bukan dari gereja ini, saudara harus mengembalikan perpuluhan saudara di gereja saudara masing-masing. Meskipun gereja saudara tidak mengajarkan perpuluhan, tetapi kalau saudara sudah mengerti itu tanggung jawab saudara, kembalikan perpuluhan di gereja saudara masing-masing. Saudara yang mau memberi persembahan, berikan yang terbaik, karena kita tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kita. Dan kembali persembahan juga tidak diwajibkan, tapi saudara-saudara yang digerakkan oleh Tuhan, karena sudah mengerti bahwa saya tidak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Saudara boleh beri yang terbaik buat Tuhan, dan saya percaya berkat surgawi akan terus dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Meskipun di zaman new normal ini, kami tidak lagi melihat kotak-kotak persembahan dan kantong-kantong persembahan. Tapi tanggung jawab kami dalam Kristus sebagai orang yang sudah diberkati, diselamatkan, ditolong, dikuatkan, dibela dalam segala perkara. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami. Tapi kami mau memberi yang terbaik yang keluar dari hati kami yang terdalam. Bahkan setiap mereka yang sudah mengerti tentang apa artinya mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Karena memang hidup kami Tuhan punya. 90% yang Tuhan berikan itu cukup dan itulah 100% dari Tuhan. 10%-nya adalah titipan Tuhan di tangan kami untuk kami kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga gerejamu, sehingga pekerjaan Tuhan dapat terus maju dalam terang Tuhan di muka bumi. Khususnya di saat-saat seperti ini, tetap dapat bergerak, tetap dapat berbuat, tetap dapat berarti untuk melayani. Terima kasih Bapa. Lihatlah mereka yang mengembalikan perpuluhan milik Allah maupun memberi dengan sukacita. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Sehingga berlaku firman Tuhan. Karena kami memberi dengan setia, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Selalu ada berkat Tuhan. 30, 60, 100 kali ganda Tuhan percayakan buat kami yang mengasihi Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus. Kita yang siap memberi yang terbaik. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Ataupun saudara yang mau memberi. Beri dengan sukacita. Karena kita tahu. Semua datang dari Tuhan. Kita dengan sukacita kembalikan untuk hormat kemuliaan buat Tuhan. Pada saat yang bersamaan kita memberi. Dan ada account bank kita, lalu ada QR-nya, ya kan, saudara tinggal scan yang biasa scan, dan saudara-saudara yang biasa transfer dengan M-Banking atau mesti pergi ke ATM, please lakukan apa yang terbaik, di mana roh Allah di situ ada kemerdekaan, saudara-saudara saya percaya, dan ini zaman new normal, tidak lagi kantong persembahan, tidak lagi kotak persembahan, jadi kita beri melalui transfer, dan saya percaya Tuhan melihat dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bersama dengan saudara memberi, saya akan mengajak saudara untuk menyaksikan church update atau kegiatan-kegiatan gereja seminggu ke depan. Dan juga ministry update, yaitu pelayanan gereja kita seminggu kemarin. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya church update dan ministry update ini akan menambah hal-hal yang semakin indah dalam pengiringan kita kepada Kristus melalui pelayanan di Gereja Global Fellowship Center ini. Haleluya. Shalom Bu, apa yang Ibu rasakan? Udah berapa lama sakit itu?
itu kalau duduk agak kurang. Dan tadi ketika ibu mulai live streaming, apa yang ibu rasakan? Kayak gini, kayak ada yang pegang. Dan sekarang apa yang ibu rasakan? Napasnya udah enak kan? Udah lebih ringan. Udah. Siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati ibu. Shalom. Namanya siapa? Nah, Gerald ada apa? Ada benjolan di bagian tubuh apa? Di bawah kerongkongan. Udah berapa lama itu benjolan? Itu udah 2 bulan kayaknya, 2 bulan lebih. Dan sekarang apa yang terjadi di benjolan? Saya berdoa, Tuhan masih sama saya untuk tiba-tiba tangannya tuh udah gampang. Udah ada perubahan, artinya. Ada yang tadi susah. Nah, benjolannya gimana? Masih ada? Sudah mengecil sih dan rasanya semakin hilang gitu. Jadi udah mengecil juga, ada perubahan ya? Ada perubahan. Puji Tuhan. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati. Haleluya. Oke, ibu apa yang merasakan? Bagus, udah agak kecil. Udah berkurang besarnya, Bu? Udah nggak pusing lagi. Tadinya gara-gara benjolan itu pusing? Iya pusing, tapi sekarang udah nggak lagi. Wah, puji Tuhan. Ibu taruh tangan kanan ibu di benjolan ibu di bagian belakang. Kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya, kesembuhan terjadi. Dalam 1-2 hari ini ia akan bangun pagi dan sudah akan hilang sama sekali benjolannya karena Tuhan sudah sembuhkan secara sempurna. Di dalam nama Yesus. Amin. Siapa yang sembuhkan ibu? Haleluya, haleluya. Tuhan berkati. Cuma orang yang bergantung pada Yesus, yang masalah apapun, melewati badai apapun, dia tetap damai sejahtera, tetap sukacita, tetap punya ketenangan. Kalau yang lain situasinya lagi enak, wah sukacita. Kalau situasinya lagi tenang, wah enak, nyaman. Tapi kalau lagi ada badai, mulut itu jahat. Perbuatannya menghalalkan segala cara. Tetapi beda dengan kita orang percaya. Makanya kalau misalnya saudara lihat dalam firman Tuhan, rasul-rasul habis dicambuk, habis disesah sama orang Yahudi. Tapi Alkitab berkata apa? Mereka begitu berbahagia. Bahkan Alkitab berkata mereka bangga. Karena mereka bilang apa? Siapa kami sampai kami bisa menderita seperti Yesus? Kita bisa share dalam penderitaan Yesus. Paulus berbangga terhadap penderitaan. Karena apa? Karena ada Kristus dalam hidup. Jadi makanya yang saya bilang itu, roh kita penting kita pelihara. Banyak orang pelihara cuma tubuhnya dikasih makan, rohnya nggak pernah dikasih makan. Makanya rohnya ceking, kurus. Makanya kalau ada masalah, ada badai sedikit, gampang jatuh, gampang komplain, gampang nyalain orang, gampang kecewa sama Tuhan. Pastikan roh kita puas karena kita kasih makan dan kita lapar. Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus melalui Pak Gilberto Mindong dan Pak Harisung yang telah memfasilitasi acara makan siang sebentar di Paso Terminal Transit. Kami hebat. Ya, Shalom. Hari ini PI Sumatera Selatan
akan berbagi makan siang kepada orang-orang sekitar yang ada di kota Palembang. Dari Jembatan Musi 2 Palembang, PI Sumatera Selatan berterima kasih kepada hambanya, Bapak Ketua, Bapak Gilbert, Pendeta Gilbert Tumendong, dan Bapak Harisung yang sudah mensupport kami untuk menuntaskan amanat agung dalam rangka Ayo Menginjil. Kami GBJ Maktisi Sorong bersama-sama dengan Bapak Pendeta Eter, kita akan memindahkan pastori gereja dari belakang ke depan karena sudah lebih 2 bulan kita mengalami banjir di sini. Kita berterima kasih juga untuk bantuan daripada Pak Gilbert, juga dari Pak Haris. Tuhan berkati kita semua. Kamu hebat. Kami dari tim Kamu Hebat sedang memasak untuk persiapan membagi makanan gratis untuk masyarakat Kota Kupang, terkhususnya anak-anak jalanan, anak-anak yang di pinggir jalan. Terima kasih Pak Pendeta Gilbert dan tim hebat Kamu Hebat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Kabid PI BPD KB Sulawesi Tengah. Ini kali yang kedua untuk pembagian isi kontak kepada membuka. Kali ini tujuan kami ke Bumi dan lagi Kota Palu. Kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Gilbert Tumendong yang telah memfasilitasi semua ini, dan juga Bapak Pendeta Harisung. Terima kasih buat semuanya. Kami berterima kasih atas menjadi satu berkat di PI BPD Nias untuk bulan Juli ini, dan ini pula penyaluran makan siang untuk tahap ketiga yang kami arahkan ke pos PI Rintisan Baru. PI Kamu Hebat. Bantuan untuk korban banjir yang ada di Masamba. Terima kasih kepada Departemen Pekabaran Injil BPH Bapak Pendeta Gilbert Tumendong. Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Salam, puji Tuhan, hari ini program Mitra PI Kamu Hebat selalu melihat kepada jiwa-jiwa yang belum selamat. Kabupaten Nias Berikan kami hati hari ini melaksanakan aksi bagi-bagi makanan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oleh karena itu, kami percaya kegiatan ini boleh menjadi berkat bagi semua saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih Om Gilbert, terima kasih Om Haris. Kamu hebat. Nama umat Paroki Santo Yosef Tanah Poleng, saya
Romo Aloysius, Pastor Paroki, mengucapkan limpah terima kasih atas segala bantuan dari pihak Kamu Hebat melalui Bapak Pendeta Gilbert atas bantuan pipa air bagi umat paroki saya di Adonara, Flores Timur. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan, dapat melayani adalah anugerah. Dan puji Tuhan, dari akhir Maret saudara, ya kan, 23 Maret seterusnya sampai hari ini gereja kita terus tetap menjadi berkat. Dan semuanya bisa jadi yang pertama karena Tuhan. Yang kedua karena pelayan-pelayan Tuhan, tim pastoral dan tim pelayanan yang luar biasa. Dan yang ketiga karena jemaat-jemaat yang tetap menopang dalam doa, dalam persembahan, dalam kesungguhannya. Sehingga terus kita bisa melayani dan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita mengakhiri ibadah ini. John, Thea, haleluya, Tuhan itu baik, puji Tuhan. Dan tim musik kita luar biasa, haleluya, great. Dan sungguh saya menikmati ibadah yang luar biasa dalam ibadah perjamuan suci di hari Minggu pertama ini. Saudara, haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sungguh kami mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat pujian penyembahan kami, lewat firman, lewat juga perjamuan suci yang kami jalani. Dan sungguh kami merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan karena Tuhan ada, Tuhan sembuhkan penyakit kami. Tuhan kuatkan kami. Tuhan bangkitkan iman kami. Tuhan luruskan jalan kami. Dan Tuhan bersihkan hati dan pikiran kami. Sehingga hanya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami berjalan terus seturut firman Tuhan. Dan menjadikan Yesus yang paling utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Ingatlah Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tidak pernah Dia tinggalkan kita. Dia baringkan kita ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya. Sehingga melewati lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan buat kita. Bahkan kebajikan, kemurahan Tuhan belaka akan mengikut kita sepanjang umur hidup kita. Suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat hari ini, hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah kami masing-masing sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Amin, kami imani terjadi dalam hidup kami. Dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin, kami imani terjadi dalam hidup kami. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, kami imani terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah Minggu penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing sudah selesai. Dan saya Gilbert Lumondong bersama dengan
John dan Thea, suami istri yang luar biasa bersama dengan tim yang dahsyat hari ini. Dan saya percaya sudah diberkati dan kami semua dengan bangga dapat melayani saudara hari ini. Dan dengan sukacita kami doakan supaya hari-hari sudah penuh dengan mujizat dan kemenangan. Haleluya, selamat hari Minggu. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom.